Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Adik-adik semuanya yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Baik. alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertemuan perdana kita ya. Sudah tahu kan apa yang akan kita pelajari? Apa materinya apa? Tentang Fikih. fikih. Iya, tentang fikih. Oke ya. Bang Fatih, Fatih kira-kira sudah pernah mendengar fikih itu sudah pernah mendengar belum, Fatih? Kayaknya belum. Kayaknya belum ya. Oh, kayak oke. Kalau Kak Syakira sudah pernah mendengar fikih belum, Kak Syakira? Eh, Pernah sih. Pernah sih, oke. Kalau Kak Zahra sudah pernah belum mendengar kata fikih, Kak Zahra? Atau Kak Kesha, sudah pernah mendengar nggak? Kak Kesha sama Abang Aska? Belum. Belum pernah, tapi saya tidak tahu eh, Oh, ini apa. oke. Ya, yang lainnya tolong di videonya biar Ustazah Finanya lihat ya. Oke, baik. Sebelumnya mau memperkenalkan diri dulu Ustazahnya. Ini namanya Vina ya, Ustazah Vina. Panggil Ustazah Vina. Kalau yang kenal dengan Mas Rafa atau kenal dengan Lulwa, nah itu maminya ya. Baik, ini Lulwa sekarang bersama kita. Oke, baik. eh Sebelum kita memulai ya, untuk perkenalan apa namanya adik-adik, insya Allah berproses ya. Nanti bersama dengan waktu kita akan saling mengenal satu sama lainnya. Oke ya. Nah, sebelum kita memulai, ya, kita baca surat Al-Fatihah bersama ya, biar apa yang menjadi apa namanya perkumpulan ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat ridhonya. Baik, untuk niat ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ustazah Vina akan share materinya. Oke. Ini ada buku ya. Ada buku namanya Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Coba bareng-bareng. Al-Mabadi, Nanti Dik, Al-Mabadi, Al-Mabadi, pinter, Al-Fiqhiyah. Al-Mabadi, al-fiqhiyah. 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 Oke. Al-fiqhiyah. Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Oke ya, bisa ditulis. Buku yang akan kita Al-fiqhiyah. pelajari bersama selama 2 bulan ini yaitu Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nggak apa-apa. Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Mabade itu artinya dasar-dasar atau pendahuluan ya atau apa namanya yang basic. Mabade itu basic ya. Pelajaran fikih basic ya. Jadi untuk adik-adik remaja, apalagi yang belum pernah mendengar kata fikih, maka buku ini bagus untuk memulai pelajaran fikih. Oke ya? Nah, kalau yang baru pertama mendengar kata fikih, ya Ustazah kasih tahu, fikih itu pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Information, ya, wawasan atau ilmu, ya. Yang ngomongin apa sih ilmu fikih itu tentang hukum-hukum syariat.
Ya. Kalau adik-adik pernah mendengar istilah wajib, istilah sunnah, pernah mendengar nggak sih? Wajib, ini loh wajib hukumnya, ini loh sunnah hukumnya. Pernah mendengar nggak? Pernah. Pernah kan? Iya. Nah, itu hukum-hukum syariat. Nah, itu yang akan dibahas di dalam ilmu fikih. Oke? Yang akan dibahas di dalam ilmu fikih. Ada hukum wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mubah, ada yang namanya haram, ada juga halal, haram. Ya, itu dibahas di dalam ilmu fikih. Oke ya? Nah, ilmu fikih, nah itu kan berkaitan apa yang dibahas adalah hukum-hukum syariat nih. Nah, objeknya itu kita sebenarnya, perbuatan kita, ya. Kayak sholat, itu kan siapa yang berbuat? Manusia, manusia yang mengerjakan siapa? Manusia. Oke, kemudian puasa, siapa yang mengerjakan? Manusia, manusia. Nah, objeknya itu, objek yang dibahas di dalam ilmu fikih, ya perbuatan manusia ini, ya. Ada sholat, ada puasa. Nah, kalau sholat, maka lebih dulu apa? Wudhu. Nah, nanti wudhu dibahas di dalam ilmu fikih. Oke ya? Wudhu, sebelum wudhu kita pipis dulu. Nah, nanti ada yang namanya istinja. Nah, itu dibahas di dalam ilmu fikih. Begitu pula dengan puasa. Begitu pula dengan haji, umroh, zakat. Nah, itu semua dibahas di dalam ilmu fikih. Insya Allah bisa difahami dari sini ya. Nah, kemudian siapa penulisnya? Ya, penulis buku ini Al-Mabadi Al-Fiqhiyah yaitu Dr. Umar Abdul Jabbar. Ya, Dr. Umar Abdul Jabbar. Beliau ini, siapa di sini yang ada yang namanya Umar? Kayaknya belum ada yang namanya Umar ya, yang daftar nggak ada yang namanya Umar. Nah, ini penulisnya Al-Mabadi Al-Fiqhiyah yaitu Dr. Umar Abdul Jabbar. Dr. Umar Abdul Jabbar, beliau itu lahirnya di Mekah dan besar di Mekah. Oke ya? Pernah kan mendengar kota Mekah? Pernah kan, adik-adik? Iya. Nah, Dr. Umar Iya. Abdul Jabbar itu lahirnya di Mekah. Kalau Ustazah kira adik-adik semua ini lahirnya di Kuwait ya, banyakan ya kan? Banyak kan lahir di Iya. Kuwait, besar di Kuwait, belajar di Kuwait, belajarnya yang benar, ya, belajarnya yang rajin, yang semangat, ya, jangan hanya nonton YouTube aja, oke ya, belajar yang benar, mudah-mudahan bisa jadi penulis, ya, dan tulisan kita, tulisannya adik-adik nanti bisa bermanfaat bagi umat Islam. Bisa difahami dari sini ya. Nah, Dr. Umar Abdul Jabbar ini lahir di Mekah. Lahir di Mekah, kemudian besar di Mekah dan belajar kepada guru-gurunya di Mekah, ya. Tapi Masya Allah, ya kan, beliau ini, Dr. Umar di sini, nggak hanya di Mekah aja stay-nya, ya. Beliau juga ke Yaman dan bahkan ke Indonesia. Ngapain? Untuk jadi pengajar, ya, untuk jadi pengajar. Pengajar itu apa? Teacher. Oke, jadi beliau juga ke Indonesia ternyata untuk ngajarin anak-anak Indonesia. Oke ya, untuk ngajarin anak-anak Indonesia. Sekitar 10 tahun beliau berada di Indonesia. Kemudian karena dilihat apa anak-anak ini butuh untuk pelajaran fikih basic, ya kan, akhirnya ditulislah Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Bisa difahami ya? Nah, buku ini hanya bahasa Arab meskipun bahasa Arab, oke ya. Nggak apa-apa, tenang, nanti Ustazah Vina jelaskan sedikit-sedikit. Oke ya. Nah, isinya itu hanya question answer, kayak gitu. Oke ya, isinya yang ditulis itu question answer. Walaupun kayak gitu, tapi page-nya sampai 193, ya kan? Page-nya sampai ini banyak, ya. Tetapi kita nggak akan belajar semuanya. Tentu dalam belajar ada tahapannya. Dalam belajar ada tahapannya. Buku ini walaupun page-nya sampai 193 itu dibagi menjadi 4 bagian. Dibagi menjadi 4 level, 4 juz. Oke, kalau Al-Quran kan kita taunya ada berapa juz kalau Al-Quran? 30 juz. 30 30. juz, ya, barakallahu fikum, 30 juz. Nah, buku ini
Hanya 4 juz saja. Oke, 4 juz saja. Ya kan? Nanti kita targetkan 2 juz. Mudah-mudahan bisa selesai dalam 2 bulan. Kalau tidak, ya apa namanya, kita nanti teruskan bulan selanjutnya insya Allah. Insya Allah. Bisa difahami dari sini ya? Jadi kalau ditanya belajar fikih enggak? Iya dong, belajar dong. Kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW harus belajar apa yang namanya fikih. Harus belajar apa adik-adik? Apa Belajar fikih. namanya fikih? Belajar Oke, fikih. harus belajar. Ya, matematika aja kita suka, ya kan? English aja suka, apalagi ya komputer, apalagi suka. Tapi harus suka dengan satu ini juga, fikih, ya harus. Karena hanya ilmu fikih yang mempelajari apa-apa yang akan diwajibkan untuk kita nanti, untuk kita kalau kita sudah balik. Tapi Ustazah kira banyakkan di sini sudah pada balik ya. Ya. Yang belum balik paling beberapa aja, ya kan? Kalau sudah balik maka wajib ya, wajib hukumnya sholat. Nah, untuk mengetahui sholat itu hanya dipelajari di dalam ilmu fikih, ya. Nggak mungkin ilmu komputer mempelajari sholat bagaimana, tidak mungkin. Ilmu apa lagi? Ilmu kimia tidak mungkin. Ilmu apa lagi? Nggak ada. Hanya fikih saja yang membahas tentang sholat, ya. Padahal kita diwajibkan untuk melakukan sholat. Berapa kali dalam sehari sholat itu? 5 5. kali. 5 kali dalam 5 kali. sehari, ya. 5 kali. Bayangin kita sholat, tapi kita nggak tahu cara yang benar tuh bagaimana. Ya, sampai tua nggak tahu, ya. Ya dapat pahala Allah Karim, ya kan? Tapi alangkah baiknya kita mengetahui tata caranya, ya enggak? Ya, sholat kita sudah sah atau belum ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan question, sholat aku sudah benar atau belum ya? Maka perlu apa adik-adik kira-kira? Perlu apa? Perlu belajar fikih, sholatnya. Bisa difahami dari sini ya? Raise hand sudah bisa difahami dari sini? Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Paham Belum ya, insya ada. Allah ya? Oke, Abang Rashid paham, Abang Rashid? Paham ya? Oke, baik. Ada Kak Sabrina yang dari Malaysia. Understand, Kak? Iya. Baik. Baik, kemudian kita mulai ini di juz awal nih. Jadi nggak hanya Al-Quran ada yang juz awal ya. Juz awal di buku-buku banyak pakai juz, ya, pakai juz. Juz awal, juz tsani, ya. Masya Allah. Baik, langsung ke pembahasannya. Nah, dimulai dengan penulis ini, Dr. Umar Abdul Jabbar, memulai dengan pertanyaan question, Mal Islamu? Al-Islam, ma itu apa? Al-Islam, apa itu Islam? Ya enggak? Nah, kira-kira kita agamanya apa ya? Kita agamanya apa ini? Islam. 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 Berarti kita adalah Islam. seorang Muslim. Kita ini Muslim. Muslim itu orang yang beragama Islam. Islam itu apa? Islam adalah agama satu-satunya yang Allah ridhoi. Ya, yang agama satu-satunya yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama ini disampaikan huwaddin. Ad-din itu agama. Alladzi itu yang. Islam itu apa? Islam adalah agama yang apa? Ba'atha kirim. Siapa yang mengirim? Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Islam adalah agama yang Allah kirim. Kepada siapa sih? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak heran, nabinya umat Islam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Jadi tidak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad. Mustahil. Sampai hari kiamat kalau misalnya ada yang mengaku dia nabi setelah Nabi Muhammad sudah meninggal nih, oke, sudah lama meninggalnya, oke. Misalnya ada yang mengaku dia nabi, maka dia telah berdusta, ya, bohong, ya,
nggak boleh kita sebagai umat Islam mempercayainya. Karena Nabi Muhammad adalah Khatimul Anbiya, nabi penutup, nabi terakhir yang mengajarkan agama Islam. Oke? Untuk apa sih agama Islam ini dikirim dari Allah kepada Nabi Muhammad? Li hidayatin nas, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Ngapain sih diberi petunjuk? Ya, ngapain sih kita diberi petunjuk? Kalau tidak ada petunjuk adik-adik, kita semuanya berada dalam kegelapan alias bodoh. Kita nggak akan tahu yang namanya sholat. Kita nggak akan tahu siapa Tuhan kita. Kita nggak akan tahu apa namanya. Kita tersesat pokoknya. Kita bodoh ya. Jadi fungsinya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan agama Islam, untuk hidayatun nas, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Dengan adanya petunjuk adik-adik, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad akan bahagia. Bahagianya di mana? Di dunia dan di akhirat. Karena telah mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini bisa difahami ya. Jadi Islam ini datang untuk memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan kebahagiaan, kehidupan bagi kita baik di dunia dan di akhirat. Dari sini insya Allah bisa difahami ya. Raise hand. Oke, jadi sebagai umat Islam kita harus bangga nih, harus senang dengan dengan agama ini, harus bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Nabi Muhammad itu nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nah kalau paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka umatnya juga adalah umat yang paling disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya? Nah, setelah pertanyaan mal Islam, kemudian pertanyaan selanjutnya. Kam arkanul Islam? Ya, memulai dengan apa sih rukun Islam itu? Ya. Pernah mendengarkan rukun Islam? Ada berapa Iya, rukun Islam ya? ada 5. Ada Lima. 5, terima kasih. Ya, Lima. harus tahu. Kita sebagai umat Islam wajib tahu rukun Islam ada 5. Ya, nggak boleh kalau ditanya berapa rukun Islam. Rukun tuh pilar ya. Berapa pilar Islam? Aduh ya. Sudah nggak bisa ya, sudah nggak boleh ya. Harus tahu berapa rukun Islam. Langsung dijawab 5. Five. Oke ya. Yang pertama adalah syahadah. Ya, syahadah itu kesaksian atau bersaksi. Ya, kita insya Allah sudah hafal semuanya. Ya, la ilaha illallah yaitu mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu ucapan syahadat. Ya, ini walaupun hanya ucapan adik-adik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba bareng-bareng dulu. La ilaha La illallah ilaha Muhammadur illallah. Rasulullah. Rasulullah. Iya. Bang Rashid coba bilang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kira-kira gampang atau susah ya bilang la ilaha illallah? Kira-kira? Gampang. Mudah sekali kan? Sangat mudah. Iya. Tetapi ini key, ini kunci agama Islam, kunci rukun Islam ini yang pertama ini mengucapkan syahadatu alla ilaha illallah. Yang mana adik-adik? Kalau kita selama hidup kita tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, jangan berharap kita bisa masuk surga. Oke? Jadi kunci untuk kita bisa masuk surga itu dengan mengucap paling tidak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kuncinya. Oke ya? Ya, jadi misalnya ada yang orang mohon maaf ya baik banget ya suka memberi, tapi ternyata dia nggak Islam, dia nggak pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Nah, karena Allah adil,
maka dia diberi kebaikan sama Allah, tapi hanya sebatas di dunia. Adapun di akhirat, dia nggak akan pernah bisa masuk surganya Allah. Karena kuncinya untuk masuk ke surga Allah adalah mengucap syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengucap syahadat saja, tapi nggak kita pertahankan sampai meninggalnya kita, ya apa namanya ma'asalamah. Jadi kita harus mempertahankan apa namanya agama kita sampai kita meninggal, ya. Jadi kita sering-sering adik-adik, sering-sering atau dibiasakan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ini namanya kalimat tauhid ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesering mungkin. Oke ya, kita mau tidur, kita bangun tidur. Oke, ada doa bangun tidur, ada doa sebelum tidur, tapi kita juga ucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa difahami ya? Kemudian yang kedua yaitu mendirikan sholat. Bahasa Arabnya iqamus sholat, mendirikan sholat. Ya, nah ini nih kita diwajibkan umat Islam ini dalam sehari itu 5 waktu paling tidak ya 5 waktu dalam sehari. Apa saja itu? Sholat, yuk sholat subuh, terus Subuh, zuhur, zuhur, asar, ya asar, maghrib, maghrib, ya isya. Oke ya, harus tahu ya. 5 sholat yang apa dalam sehari itu apa saja. Oke ya. Kemudian yang ketiga yaitu ita zakah ya, membayar zakat. Ya, nanti ada pembahasannya juga apa sih zakat itu. Kemudian yang keempat yaitu saum Ramadan. Saum itu puasa, Ramadan itu bulan Ramadan. Yang wajib, yang diwajibkan untuk kita berpuasa yaitu hanya puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan tuh kapan ya kira-kira? Kapan ya puasa bulan Ramadan itu? Ada yang mau menjawab? Ramadan itu kapan? Bulan Bulan Ramadan. Ramadan. Di bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Kapan itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan itu terletak setelah bulan Februari. Sya'ban dan sebelum bulan Syawal, ya. Jadi bukan bulan Ramadan itu nanti itu Maret, enggak bisa. Ramadan ya bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan itu terletak setelah bulan Sya'ban dan sebelum bulan Syawal. Jadi di adik-adik, nah kita juga perlu nih menghafal bulan-bulan Hijriyah. Jadi jangan hanya bulan Masehi yang kita hafal, hanya bulan apa? Januari, Februari, ya. Jangan ya. Jangan hanya itu, maksudnya itu sudah hafal. Oke, bagus. Tapi kita juga perlu menghafal bulan-bulan Hijriyah, ya. Ada yang namanya yang pertama Muharram. Oke? Ada Muharram dulu. Kemudian Safar. Kemudian Robiul Awal, Robiul Tsani, Jumadil Awal, Jumaditsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ternyata Ramadan itu berada di urutan ke-9. Oke? Sebelum Ramadan itu bulan Sya'ban. Nah, setelah Ramadan Lebaran. Lebaran itu kapan Idul Fitri? Bulan Syawal. Oke ya? Jadi, jadi kalau Lebaran Idul Fitri nggak mungkin bulan Januari atau bulan Februari atau bulan Maret. Nggak mungkin ya. Pasti bulan Syawal. Tepatnya tanggal 1 Syawal. Oke? Bisa difahami ya? 1 Syawal. Nah, Ramadan itu berada di bulan 9. Sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan ke-7. Jadi, maaf bulan ke-6 ya, Rajab 6. Tinggal maaf sebentar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab. Kita berada di bulan ke-7. Ya, bulan ke-7. Kemudian nanti Sya'ban, ya kurang lebih hampir 2 bulan, ya kurang dari 2 bulan. Kita akan memasuki bulan Ramadan, ya. Kita akan memasuki bulan Ramadan, insya Allah. Kemudian yang kelima, Hajjul Bait lil Mustati'.
Hajjul bait itu haji. Al-bait itu di rumah Allah, yaitu di Ka'bah. Di mana Ka'bah itu ya? Di kota mana ya? Mekah. Kota Mekah. Mekah. Nah, yang penulis ini, penulis Mabadi' Fiqhiyah ini lahir di kota Mekah. Oke ya? Nah, rukun Islam yang kelima yaitu haji ke kota Mekah. Ya, haji ke kota Mekah bagi yang mampu. Ya, insya Allah bisa difahami untuk rukun Islam. Kalau kita perhatikan nih, rukun kedua sholat, rukun yang ketiga zakat, rukun yang keempat puasa, rukun yang kelima yaitu haji. Lihat, empat-empatnya itu dibahasnya hanya di dalam ilmu fikih. Dibahasnya di dalam mana dia, Adek? Ilmu Ilmu fikih. Fikih. Jadi kalau kita bisa berpikir nih, coba kita bertanya pada diri kita, kalau puasa, sholat, zakat, haji, itu dipelajarinya di dalam ilmu fikih, kira-kira ilmu fikih itu urgent nggak ya kita pelajari? Iya. Iya. Iya, sangat urgent atau enggak ya? sangat urgent. Iya, sangat penting ya, sangat penting. Jadi tidak boleh diabaikan. Bisa difahami dari sini ya? Boleh belajar pelajaran yang lain ahlan wa sahlan, tetapi pelajaran fikih harus tetap diutamakan. Karena empat rukun Islam ini loh setelah syahadat itu semuanya dipelajari di dalam ilmu fikih. Oke? Kemudian masuk pertanyaan selanjutnya. Apa sih arti syahadat? Arti asyhadu alla ilaha illallah? Apa artinya? Siapa yang tahu artinya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nggak apa-apa. La ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ahsan, barokallah. Tidak ada Tuhan. Maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya bagaimana? Selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala maksudnya untuk apa? Jadi tidak ada Tuhan yang Tuhan yang lain. berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Berhak disembah itu yang layak disembah. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti nih kalau kita bilang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, berarti sebenarnya itu ada banyak Tuhan, ya. Cuma yang layak disembah, yang pantas disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai umat Islam wajib mengakui kalau Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas dan wajib disembah, yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana loh, Dek, selain agama Islam, banyak mengaku Tuhan selain Allah, ya. Ada yang menyembah Tuhan pohon misalnya. Ada yang menyembah Tuhan matahari. Ada yang menyembah Tuhan api, ya. Ada yang menyembah Tuhan berhala. Oke? Jadi Tuhannya itu banyak. Nah, tetapi kita sebagai umat Islam yang wajib kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Tuhan satu-satunya hanya siapa? Allah Subhanahu wa Allah. taala. Allah Tidak ada Subhanahu wa sekutu. ta'ala. Tidak ada sekutu. Sekutu itu apa? Partner. Nggak punya partner. Allah nggak punya partner. Allah itu sendiri. Ya, bayangkan kalau Tuhan kita itu punya partner. Partner. Katakanlah misalnya Tuhan kita punya partner. Jadi Tuhan kita ada dua nih. Oke ya, misalnya. Ini misalnya aja. Tuhan satu pengennya menciptakan kakak Malika. Tuhan yang dua bilang nggak mau ciptakan Malika. Kira-kira gimana coba? Ya kan? Apakah layak jadi Tuhan? Ya, nggak bisa. Ya, Tuhan namanya Tuhan, ya, itu sudah harus punya kuasa mutlak. Ya, sudah harus punya kuasa mutlak. Ya, nggak boleh diskusi dulu. Ngapain? Nggak Tuhan itu. Ya, kalau kita manusia discussion dulu dong, ya kan berdiskusi dulu. Kak Malika, bagusnya gimana ya? Kayak gitu. Aku pengen create something nih. Aku pengen bikin inovasi apa gitu. Menurut Kak Malika bagaimana ya? Oh, bagus, bagus. Nah, kayak gitu kita. Kalau kita makhluk
kayak gitu. Tapi kalau Tuhan nggak boleh. Tuhan nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Tuhan yang harus berkuasa mutlak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita tidak memiliki sekutu. Oke ya? Nanti ya. Tidak memiliki apa? Sekutu. Sekutu itu partner. Dan kekuasaannya tidak ada juga yang apa namanya? Yang memiliki juga kekuasaan seluruh langit dan bumi dan semestanya semuanya ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa difahami ya? Baik. Kemudian masuk ke asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu aku bersaksi kalau ya bahwa aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, utusan itu suruhan ya. Nabi Muhammad tadi ya kan merujuk ke tadi agama Islam tadi. Agama Islam adalah agama yang Allah kirim kepada Nabi Muhammad. Kok kepada Nabi Muhammad sih? Kok nggak kepada nabi-nabi yang lain? Karena lagi-lagi balik lagi karena Allah Tuhan. Karena Allah satu-satunya yang berkehendak. Jadi suka-suka Allah dong. Allah memilih nabi yang terakhir siapa dan ternyata Allah pilihkan kepada kita umat Islam nabinya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami ya? Nah, kita harus percaya tuh kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Kalau sudah percaya, nggak hanya just believe aja, nggak boleh. Kita harus wajib mentaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Oke ya? Yang disampaikan Rasulullah pasti itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti. Ya, yang Rasulullah sampaikan itu sudah pasti itu yang Allah sampaikan juga. Jadi ketika kita taat kepada Rasulullah, patuh kepada Rasulullah, ya, maka kita juga ya, maka kita juga patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Kemudian berita-beritanya yang disampaikan kepada Jabir, please. Yang disampaikan kepada Rasulullah juga harus kita percayai. Ya, nggak boleh kita sebagai umat Islam ya mendengar kabar dari Rasulullah. Sekarang kabarnya dari Rasulullah apa? Ya berupa Al-Quran yang kita baca. Itu semuanya adalah wahyu. Wahyu yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran itu kepada para sahabatnya, kepada teman-temannya. Para sahabat kemudian menyampaikan kepada teman-temannya lagi, kepada murid-muridnya lagi, yang akhirnya sampai kepada kita. Dan alhamdulillah kita bisa membaca Al-Quran. Ya enggak? Kemudian misalnya, Ustazah Vina misalnya, enggak percaya adanya surat Al-Kafirun misalnya. Atau enggak percaya adanya surat Al-Ikhlas. Ah, enggak percaya ah. Berarti sama aja Ustazah Vina enggak percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami ya? Jadi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib 100% kita percayai. Dan apa yang Rasulullah suruh, ya perintahkan, wajib kita lakukan. Oke? Dan apa yang Rasulullah larang, wajib kita hindari. Raise hand bisa difahami? Baik. Kemudian masuk ke ma makna iqamis sholah. Apa sih artinya iqamis sholah? Iqamis sholah itu artinya fi'lu. Fi'lu itu mengerjakan. Mengerjakan as-sholawatil khams. As-sholawat itu solat-solat. Yang berapa? Yang 5 waktu. Solat-solat yang 5 waktu. Nah, ini kewajiban bagi umat Islam adik-adik. Oke. Pernah mendengar sejarah solat? Ya, pernah mendengar nggak sejarah sholat? Sholat 5 waktu. Dulunya kewajibannya itu sebelum adanya sholat 5 waktu itu sholat pagi dan sore. Oke? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj. Ya, pernah mendengar kejadian Isra dan Mi'raj? Oke, Isra Mi'raj. Ya, jadi waktu itu Rasulullah apa namanya sedih ya, mengalami
Sedih karena pamannya yang namanya Abu Tholib itu meninggal. Oke, kemudian istrinya juga Khadijah, istri yang dicintainya juga meninggal. Sedih nih, oke. Kemudian Rasulullah dihibur sama Allah Subhanahu Wa Taala, diajaklah keliling langit, ya, masya Allah, ya. Dan kita harus percaya nih, ya, kita harus percaya kabar Isra Mi'raj, kita harus percaya. Kalau nggak percaya, kita bukan lagi umat Islam, bukan lagi keislaman kita dipertanyakan. Kalau kita nggak percaya adanya Isra Mi'raj, keislaman kita dipertanyakan, diragukan. Oke. Nah, Isra Mi'raj ya, Isra-nya itu dari Mekah, Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril dari Mekah menuju ke Palestina, Baitul Maqdis ke Palestina. Isra, kemudian Mi'raj, Mi'raj itu naik dari Palestina bersama malaikat Jibril menuju ke langit, ya. Langitnya nggak hanya langit pertama, langit itu ada jumlahnya, ada 7 adik-adik. Oke ya, jumlahnya ada tuh 7. Ke langit pertama, kemudian langit kedua, keliling tuh Masya Allah, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Nah, di sana di atas langit ketujuh barulah Rasulullah SAW mendapat perintah, ya, mendapat perintah untuk melakukan sholat, ya, untuk melakukan apa? Sholat. Dan tahu nggak adik-adik, kalau dulunya sholat yang diwajibkan itu sebanyak 50 kali. Ya, 50 kali. Padahal sekarang yang kita kerjakan berapa kali dalam sehari? 5 kali. 5 Kali. kali. 5 kali. Nah, tadinya 50 loh. Tadinya 50. Sedikit atau banyak ya 50 ya? Banyak. Banyak. Banyak banget. Nggak bisa dibayangkan kalau tetap Allah Ta'ala mewajibkan kita umat Islam melakukan 50 kali. Bayangin, kira-kira kita bisa main game nggak ya nanti kalau 50 kali? Ya, Enggak. kira-kira kita masih bisa Enggak. nonton nggak ya kalau 50 kali? Ya, Masya Allah ya. Terlalu orang 5 kali aja, ya 5 kali aja kita masih agak, nanti-nantilah, nanti-nantilah, ya. Gimana kalau 50 kali? Terus gimana ceritanya dari 50 kok bisa 5 kali itu gimana ceritanya? Ternyata, ya ternyata pas sudah dapat perintah nih, udah perintah dari Allah untuk mengerjakan 50 kali. Kemudian kan Nabi Muhammad turun dong dari langit 7 turun. Pas pas langit keenam, di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Bertemu dengan siapa? Nabi Nabi Musa. Nabi Musa. Nah, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa tahu kepo nggak? Ya, kepo itu apa ya? Pengen tahu, ya, pengen tahu. Tanya, akhirnya tanya. Nabi Musa tanya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, tadi kamu disuruh Allah, diperintahkan oleh Allah apa nih, gitu, ya kan? Kemudian Nabi Muhammad bilang kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Dek, dek, dek. Kalau Nabi Muhammad bilang kalau tadi diperintahkan mengerjakan 50 kali sholat dalam sehari. Ya, untung loh dek, untung adik-adik Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Ini untung banget, kita beruntung. Ya, coba kalau nggak bertemu Nabi Musa, ya kan? Bisa jadi kita sholatnya sebanyak 50 kali dalam sehari. Ya, nah, pas dibilang sama Nabi Muhammad, aku loh diperintahkan Allah, umatku, aku dan umatku, yaitu kita, diperintahkan Allah untuk mengerjakan 50 kali. Kata Nabi Musa apa? Nggak akan mungkin bisa. Nggak akan mungkin umatmu itu kuat. Nabi Muhammad nggak akan mungkin. Yuk kamu ke atas lagi. Dek, kelarin dulu, dek, dek. Yuk kamu ke atas lagi, minta diskon. Minta apa? Diskon sama Allah. Oke? Kemudian Nabi Muhammad akhirnya ke atas lagi. Minta diskon sama Allah untuk diringankan perintahnya. Jangan 50. Akhirnya dikurangin 5. Jadinya berapa? 50 dikurangi 5 berapa? 45. Yes, 45, oke. Nah, turun lagi. Turun lagi, otomatis ketemu lagi dong dengan Nabi Musa. Orang Nabi Musa ada di langit keenam, ya enggak? Kemudian Nabi Musa tanya lagi, berapa di diskonnya?
jadinya 45 nih. Naik-naik lagi, nggak mungkin bisa, nggak mungkin kuat. Naik-naik lagi. Naik. Didiskon lagi 5. Jadinya 40. Turun lagi. Ditanya lagi sama Nabi Musa, berapa? Ya, jadinya 40. Nggak bisa, nggak bisa. Naik-naik lagi. Terus naik, didiskon 5 lagi. Kayak gitu terus. Sampai akhirnya jadilah 5. Pas turun lagi ke langit 6, bertemu lagi Nabi Musa, ya kan? Nabi Musa tanya, jadinya berapa? Jadinya 5, sekarang 5 gitu kan. Kata Nabi Musa, balik lagi. Masih nggak kuat, kalian tuh masih nggak kuat, umatku masih nggak kuat. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Cukup, aku malu untuk minta diskon lagi. Masa dari 50, ya, di diskonnya 45 masih minta lagi diskon, bayangin. Ya kan? Akhirnya Nabi Muhammad bilang, cukup ya, apa namanya, 5, dan saya malu untuk meminta diskon lagi. Akhirnya jadilah kewajiban kita umat Islam dalam mengerjakan sholat sebanyak 5 kali. Tapi walaupun 5 kali sholat dalam sehari, pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Ya, Masya Allah. Oke ya, apalagi kalau dalam satu sholat itu kita kerjakannya berjamaah. Wah, dapat pahala lagi, lebih lagi. Apalagi kalau ke masjidnya kita, apa namanya, langkahnya, ya, langkahnya, setiap langkahnya itu dapat pahala lebih lagi, ya enggak? Kemudian pulangnya, kemudian waktu ke masjidnya kita sholat selain sholat 5 waktu ini. Misalnya sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sholat ketika masuk masjid. Jadi nanti ada pembahasannya dalam fikih itu ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu ketika adik-adik mau masuk ke masjid, jangan duduk dulu. Bukan bukan nggak boleh, nggak apa-apa kalau duduk, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya jangan duduk dulu. Oke? Ngapain terus kalau nggak duduk dulu? Tapi sholat dulu 2 rakaat. Oke ya? Tapi kalau sudah duduk gimana Ustazah? Kalau sudah duduk ya sudah, nggak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Oke? Kalau belum duduk, sebaiknya sholat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat. Oke? Itu dapat pahala lagi, ya kan? Nanti kalau sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat berjamaah, dapat pahala 27, apa namanya, kebaikan pahala poin, 27 poin bersama imam. Kemudian habis sholat maghribnya kita sholat sunnah, dapat pahala lagi. Wah, banyak banget. Double banget pahala bagi kita sebagai umat Islam. Makanya tadi Ustazah singgung ya, kalau kita umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala paling sayang sama Nabi Muhammad. Di antara sekian nabi yang paling disayang adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka otomatis umatnya pun paling disayang dari umat-umat yang lainnya. Bisa difahami dari sini ya. Kemudian apa itu solawat yang 5? Mas solawatul khoms. Tadi sudah kita hafal semuanya. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Subuh berapa rakaat subuh? Dua. Dua. 2 rakaat. Dua. Duhur berapa rakaat ya, duhur? 4 Empat. rakaat. Empat. Asar Empat. 4 Empat. rakaat. Empat. Maghrib Tiga. 3 rakaat. Isya 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi yang 4 rakaat berapa sholat ya ini? Berapa jumlahnya yang apa? Yang 4 rakaat? 3 zuhur, asar, dan isya. Yang 2 ada sholat berapa sholat ini? Yang 2 rakaat. Satu. Yang 3 rakaat? Satu. Satu. Kalau dijumlah rakaatnya berarti semuanya berapa? Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 17 rakaat. Masya Allah ya. 17 rakaat. Nah, nanti ada tata caranya. Sholatnya bagaimana? Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Mada yalzimu qabla sholati? Apa sih yang harus dikerjakan sebelum sholat? Nah, kemudian jawabannya, yalzamu qabla sholati al-wudu. Yang wajib, yang harus dikerjakan sebelum. Qabla itu before. Before sholat itu adalah wudhu. Pernah mendengarkan wudhu, adik-adik? Benar. Iya, harus sering mendengar kata wudhu ya. Jadi sebelum sholat kita wudhu. Ya, nanti akan ada pembahasannya apa saja fardunya wudhu. Oke ya.
Jadi sholat itu tidak sah kalau tidak wudhu dulu. Oke, kita nih bangun tidur, mau sholat subuh, ya kita sudah benar-benar tidur. Kemudian bangun untuk sholat subuh tapi kita nggak wudhu, ya maka sholat kita nggak sah. Oke ya, kecuali kalau memang kita nggak tidur terus kita memang masih punya wudhu, ya dan kita belum kentut. Oke ya, maka nggak apa-apa, kita nggak berwudhu untuk melaksanakan sholat subuh, nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita sudah tidur pules, kemudian bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan kita nggak wudhu, maka sholat kita nggak sah. Kalau nggak sah, maka nggak gugur kewajibannya. Kita kan wajib melakukan sholat subuh tuh. Tapi karena sholat kita nggak sah, berarti kita masih punya hutang harus melakukan sholat subuh. Ya, caranya bagaimana? Ya dengan wudhu terlebih dahulu. Oke ya? Dengan wudhu terlebih dahulu. Bisa difahami ya? Baik. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kam furudul wudhu? Berapa sih fardunya wudhu? Nah, ini yang perlu ditulis. Fardu itu apa ya? Fardu itu wajib. Fardu itu artinya wajib. Wajib apa sih? Wajib dikerjakan. Dikerjakan saat apa sih? Saat wudhu. Oke ya? Fardunya wudhu itu berarti artinya harus ya perkara-perkara yang harus dikerjakan saat berwudu. Kalau perkara-perkara ini adik-adik nggak kerjakan, maka nggak sah wudunya. Kalau nggak sah wudunya terus sholat, maka sholatnya juga nggak nggak sah. Oke ya? Jadi ya sholat itu bisa sah kalau wudunya sah. Oke ya? Kalau wudunya sah harus tahu tata cara yang benar. Khususnya fardunya wudu ini harus hafal, ya harus di luar kepala harus tahu betul fardunya wudu. Ada berapa sih fardunya wudu? Ada 6, ya harus hafal. Fardunya wudhu ada 6. Fardunya wudhu ada berapa adik-adik? 6. 6. Oke, Kak Malika fardunya wudhu ada berapa? 6. 6. Abang Roshid fardunya wudhu ada berapa? 6. 6. Abang Fatih fardunya wudhu ada berapa? 6. 6. Kak Adinda fardunya wudhu ada berapa Kak Adinda? 6. 6. Kak Alfiah fardunya wudhu ada berapa? 6. Iya ada Kak Alfiah dek. Abang Aska sama Abang Oboy berapa fardunya wudhu? 6. 6. Kak Hafsah, Kak Fatia, ada berapa fardunya wudhu? 6. Kak Kaisha sama Kak Aska, berapa fardunya wudhu? 6. 6. 6. Oke ya. Ya, jadi kalau misalnya ditanya berapa fardunya wudhu? Fardunya wudhu ada 6. Fardunya wudhu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Yang pertama apa? Ke bawah. Niat. Oke? Niatnya bagaimana? Nanti disebutkan nanti habis ini, ya. Yang jelas yang pertama ini adik Nawaf nih. Yang pertama yaitu niat terlebih dahulu. Oke? Yang kedua yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah. Oke ya? Niatnya nanti Ustazah sebutkan. Nah, sekarang membasuh wajah. Yang kedua membasuh wajah. Dimulai di sini batasnya rambut. Nih, keluar rambut di sini nih. Nih mulai ini harus dibasuh. Oke, sampai dagu. Oke. Kemudian itu panjangnya. Lebarnya dari daun telinga ke daun telinga kanan ke kiri, ya. Jadi seluruh wajah ini harus terkena basuhan air. Jadi nggak boleh hanya gini doang. Lihat lihat Ustazah semuanya di videonya. Nggak hanya boleh gini doang. Nggak bisa. Ini nggak terkena, nggak sah. Oke ya? Jadi semuanya harus kena basuhan air. Raise hand, paham nggak ya? Paham ya? Baik. Oke ya, harus terkena basuhan air. Oke. Nah, yang kedua yaitu yang ketiga, maaf, rukun yang pertama niat, rukun yang kedua membasuh wajah, rukun yang ketiga membasuh kedua tangan sampai mana? Sampai elbow, mirfakoin. Bahasa Arabnya mirfakoin, elbow, ya. Jadi di sini harus kena. Nggak boleh gini-gini doang. Males
ini apa namanya bajuku panjang males diatasin ah. Terus kemudian di sini doang. Kalau males di sini doang, ininya nggak kena air, wudhunya nggak sah, kemudian sholatnya ikut nggak sah dong, percuma dong, ya nggak? Useless dong, ya nggak? Jadi harus perhatikan kedua tangan kita harus kita basuh hingga siku-siku. Elbow itu siku-siku. Oke ya, harus terkena semuanya. Bisa difahami ya? Kemudian yang keempat, rukun yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Ya, kalau laki-laki kan nggak bawa jilbab nih, nggak bawa kerudung, maka sebaiknya seluruh kepalanya diusap. Ya, kalau cuma sebagian gini doang gimana Ustazah? Nggak masalah. Ya, tetapi kalau misalnya seluruhnya itu lebih afdol, dapat pahalanya lebih. Oke ya? Nah, untuk bagi perempuan yang di luar, kalau keluar pakai jilbab kesusahan nih kalau harus dibuka semuanya. Maka cukup kita usap sedikit aja telapak tangan kita, kasih air, kemudian kita usapkan sedikit gini. Sudah selesai. Bisa pahami ya? Oke? Atau gini, lihat nih, lihat Ustazah, atau gini ke belakang kayak gini. Selesai. Oke ya? Ke sini. Asal rambut yang di bagian kepala ya. Kalau rambutnya panjang, sampai kayak gini nggak bisa, nggak cukup kalau hanya diusap di sini, rambut yang di bawah di sini nggak boleh. Oke, harus rambutnya masih berada di kepala. Oke, kalau Ustazah Fina kayak gini aja, udah selesai. Bisa difahami dari sini ya? Mengusap sebagian kepala. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki sampai mana? Sampai mata kaki. Tahu kan mata kaki? Tahu nggak mata kaki? Ya, Oke, apa bahasa Inggrisnya ya? Englishnya apa mata kaki? apa-apa tulisan. Ankle. Ankle ya? Apa? Ankle. Ya, ankle. Oke. Ya, sampai mata kaki. Mata kaki harus pastikan terkena air. Oke ya? Jadi nggak boleh cepet-cepet sampai akhirnya mata kakinya masih tetap kering. Nggak boleh, nggak sah. Wudhunya nggak sah, ingat. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Oke ya? Jadi perhatikan fardunya wudhu ini. Dan yang keenam yaitu tertib. Tertib itu apa? Berurutan ya. Jadi nggak boleh membasuh kedua tangan dulu baru membasuh wajah nggak boleh, membasuh kedua kaki dulu baru mengusap kepala nggak boleh. Oke ya, jadi harus berurut. Bisa difahami ya? Yuk coba yang pertama apa fardunya wudhu? Niat. Niat. Kemudian Membasuh membasuh wajah. wajah. Ketiga Membasuh Membasuh aurat. kedua tangan. membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat Mengusap sebagian kepala. mengusap sebagian kepala. Kelima Membasuh kedua kaki. membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Keenam Tertib. Tertib. tertib ya, tertib, Masya Allah. Oke ya, nah kalau kita perhatikan mungkin ada yang bertanya nih, kalau mengusap kedua telinga mana ini kok nggak ada. Nah, mengusap kedua telinga itu nggak fardu. Oke, jadi kalau misalnya Bang Aska nggak mengusap kedua telinganya, wudhunya tetap sah. Wudhunya tetap apa? Tetap Sah. sah. Oke ya? Sah. Tapi kalau aku Ya. mau tetap mau mengusap ahlan wa sahlan dapat pahalanya. Oke ya? Karena mengusap kedua telinga itu sunnah. Oke ya? Nggak Sunnah. wajib. Ya. Jadi diperhatikan yang wajib itu 6 ini. Oke ya? Yang wajib 6 ini. Nah, kumur-kumur bagaimana? Sama. Kumur-kumur itu sunnah. Kalau nggak kumur-kumur tetap sah wudhunya. Bisa difahami ya? Oke ya? Bisa Ya. difahami dari sini? Baik. Ya. Mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita. Jadi dihafal ya furudul wudu, bahasa Arabnya furudul wudu atau fardunya wudu ya. Fardu itu bahasa Arab, artinya wajib. Wajib juga bahasa Arab sebenarnya ya. Fardunya wudu ada 6. Niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Adapun mengusap telinga, adapun kumur-kumur, adapun memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi,
itu sunnah, ya. Itu sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak juga tidak mengapa. Oke ya? Ustazah, Dan aku bisa. mau nanya. Iya, boleh. Siapa? Siapa yang bertanya? Kasih nama dulu. Fatimah, Fatimah. Oke, kakak, yuk. kalau leher itu sunnah gak sih, Bu? Leher nggak dibasuh, nggak usah, ya. Nggak ada kesunahan juga leher itu, ya. Yang disunahkan apa ini? Yang disunahkan itu kan wajah, kemudian dilebihkan, misalnya ya, ini kan sampai mata, sampai sampai siku nih, oke ya, sampai siku, ya kan? Maka yang disunahkan ada dilebihkan sedikit, membasuhnya dilebihkan sedikit, ya, lebih dari ini siku-siku ini. Biar apa? Memastikan kalau siku kita ini terkena air. Oke? Begitu pula dengan wajah, lebihkan sedikit. Ya, lebihkan ke sini sedikit. Memastikan kalau seluruh wajah kita itu kena. Oke ya, bisa difahami dari sini ya. Begitu pula dengan membasuh kaki, memang harus sampai mata kaki. Ya, sunnahnya lebih sedikit dilebihkan lagi, ya di atas mata kaki. Memastikan, make sure kalau mata kaki kita terkena air. Bisa difahami ya? Baik. Jadi tidak ada ya kesunahan apa namanya membasuh ini apa namanya leher, ya. Kecuali mungkin kalau maaf kalau dia punya jenggot, ya, jenggotnya tebal banget, ya mungkin, ya kan. Tapi nggak wajib juga, ya. Nggak harus semuanya terkena juga, ya. Kalau mau dibasahin ya ahlan wa sahlan. Oke ya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan Kamis depan. Ustazah pengen hadir semuanya ya, biar tidak ada yang tertinggal. Baik, wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, Ustazah pengen foto dulu. Video dulu ya, videonya di open sebentar ya. Baik, ada Kak Adinda, ada Kak Fatia, ada Kak Zahra, Kak Malika, Kak Syakira, Kak Alfia, Kak Aisyah, kemudian Kak Lulu, Kak Hafsah, Abang Abud, Abdullah, Abang Rashid, Abang Azka, Kak Aisyah juga. Ada dua ya Aisyah di sini. Ada Kak Yang Nadia. Mm. Kak Nadia ini ada di Indo ya. udah 100. Baik. Yang lainnya mana ini? Adik Nafiza, kakak Nafiza, kakak Konita. Baik, Kak Cleo, Kak Nadia, Kak Sabrina, Abang Richard. Baik. Mana lagi? Ya, satu, dua. Ada Kak Nasya, oke, satu, dua. Terima kasih. Paham ya, insya Allah ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum.